La Masia lagi panas-panasnya dalam beberapa tahun terakhir. Akademi legendaris milik FC Barcelona ini terus melahirkan talenta yang mengangkat kembali nama klub ke puncak sepak bola Eropa. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Gavi, dan Fermin Lopez jadi simbol kebangkitan. Mereka bukan sekedar pemain muda, mereka adalah bukti bahwa DNA Barcelona belum hilang. Tapi di balik cerita sukses itu, ada satu kisah yang bikin fans bertanya. Seorang gelandang serang muda yang digadang-gadang jadi bintang berikutnya, justru pergi. Bukan ke klub kecil, bukan karena gagal, tapi ke raksasa Eropa lain. Dengan harga bahkan terasa terlalu murah. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Barcelona? Entrenar, seguir creciendo, que aún soy muy joven y aprender de... Seorang gelandang serang dengan visi bermain luar biasa, kontrol bola elegan, dan kecerdasan taktik yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ia melakukan debut tim utama pada September 2025 setelah tampil impresif dalam tur pramusim Barcelona ke Jepang dan Korea Selatan. Orang dalam klub bahkan menyebutnya sebagai proyek pribadi pelatih baru Barcelona, Hansi Flick. Flick melihat sesuatu yang spesial, sesuatu yang tidak semua orang lihat. Kurang dari setahun sebelumnya, masih bermain di tim Under 18. Bakatnya sudah terlihat, tapi Flick yang benar-benar menariknya naik. Tur Asia menjadi titik balik, dari sekedar prospek menjadi kandidat masa depan. Semua tampak berjalan sesuai naskah, sampai semuanya berubah. Sehari setelah kemenangan tipis Barcelona 2-0 atas Racing Standard, dari momen itu segalanya runtuh. Menurut sumber internal klub, Flick sangat kecewa dengan apa yang disampaikan. Ia ingin pergi, bukan karena konflik, bukan karena masalah kontrak besar, tapi karena satu hal yang paling ditakuti pemain muda. Tidak ada jalan yang jelas ke tim utama Barcelona. Di atas kertas adalah gelandang serang. Masalahnya posisi itu sudah penuh. Dani Olmo, Fermin Lopez, Gavi, semua masih muda. Semua sudah mapan secara teori, bisa bermain di sayap. Tapi lihat kompetisinya, Lamine Yamal, fenomena dunia. Lalu ada Rafinha, starter yang tak tergantikan. Dan juga Ronny Barci, rekrutan masa depan. Klub juga ingin mempertahankan Marcus Rashford. Belum lagi rencana mendatangkan striker baru musim panas nanti. Bahkan posisi Valsena pun tertutup, dan disinilah paradoks La Masia muncul. Ironisnya, keberhasilan akademi justru menciptakan masalah baru. Dulu Yamal, Gavi, dan Fermin menembus tim utama saat Barcelona sedang krisis. Kekurangan pemain kelas elit. Sekarang skuad penuh kualitas, penuh pemain muda berbakat, penuh persaingan. Bagi generasi berikutnya, pintu itu tidak lagi terbuka lebar. Dan ketika jalan ke depan buntu, jalan ke samping menjadi pilihan yang terbaik. Beberapa klub tertarik. Chelsea disebut ikut memburu tanda tangannya, namun proyek paling menarik datang dari Paris Saint-Germain. Di bawah pelatih Luis Enrique, gaya bermain Enrique cocok gelandang serang dengan IQ tinggi yang bisa bergerak bebas di lini depan. Ada faktor lain juga, agent Enrique, Ivan de la Pena, mantan pemain timnas Spanyol. Sepak bola modern bukan cuma soal taktik, relasi dan kepercayaan untuk memainkan merupakan salah satu kuncinya. Menariknya, PSG juga membuat tempat yang muda. Skuad mereka muda dan kompetitif.
Fabian Ruiz, satu-satunya gelandang di atas 25 tahun. Ousmane Dembele, satu-satunya penyerang di atas 24 tahun. Artinya persaingan tetap brutal, bukan datang sebagai penyelamat. Ia datang sebagai bagian dari proyek jangka panjangnya Paris Saint-Germain. Banyak fans bertanya kenapa Barcelona tidak menahannya. Jawabannya lebih rumit dari sekedar uang. Di Spanyol, pemain muda tidak bisa menandatangani kontrak profesional jangka panjang sebelum usia 18 tahun. Sebelum itu, durasi kontrak bakal terbatas. Klausul pelepasan harus rendah. Ia masih terikat kontrak akademi. Semua pemain La Masia dalam kondisi ini memiliki klausul sekitar 6 juta pound sterling. Angka hampir yang tidak bisa diubah oleh klub. Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya. Banyak talenta muda direkrut klub lain dengan cara yang sama. Jadi sebenarnya Barcelona itu lebih tidak punya banyak pilihan lagi. Seorang sumber klub mengatakan, dia pemain hebat tapi tidak bisa menjadi gila di klub. Kami tidak bisa memberi kontrak besar pada setiap pemain muda yang diminati klub luar. Ini bukan sekedar keputusan finansial, ini tentang keseimbangan. Barcelona tahu kehilangan talenta La Masia bukan bisnis yang baik, tapi ada nilai emosional yang lebih besar. Kehilangan anak sendiri, dan itu yang paling menyakitkan bagi fans Barcelona. Barcelona percaya mereka sudah melakukan yang terbaik. Mereka memberi kesempatan, mereka memberi panggung, mereka memberi kepercayaan. Namun sepak bola modern berubah. Talenta muda tidak lagi menunggu. Mereka mencari jalur tercepat menuju karirnya, dan terkadang meninggalkan rumah adalah salah satu cara terbaik untuk tumbuh. Bukan pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Karena ketika sebuah akademi menghasilkan terlalu banyak pemain bintang, tidak semua bisa bersinar di langit yang sama. Pertanyaannya sekarang, apakah Barcelona akan menyesal melepasnya? Atau justru ini keputusan yang masuk akal dalam era sepak bola modern? Waktu yang akan menjawab semuanya. Kita bakal melihat gimana perkembangan di Paris Saint-Germain.